البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Ikhwani fillah hafizakumullah jami'an. Kita lanjutkan pelajaran berikutnya mengenai tafsir daripada firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah. Terakhir yang kita ambil adalah tafsir surat Al-Baqarah ayat yang ke-109, yaitu mengenai orang-orang Yahud wan Nasara ahlul kitab. Mereka berupaya untuk melampiaskan ambisi mereka, menghancurkan kaum muslimin dengan berbagai macam caranya, dan berupaya semaksimal mungkin bagaimana mereka bisa menjadikan kaum muslimin murtad, keluar dari agamanya. Dan itu perkara yang tidak bisa dipungkiri karena banyak wasilah-wasilah, perantara-perantara dan cara yang mereka gerakkan, baik melalui media-media atau melalui teknologi atau melalui yang lainnya. Yang jelas orang-orang Yahud dan Nasara tidak akan ridho dengan agama yang dianut oleh kaum muslimin, yaitu agama Islam, agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebagaimana hal ini Allah Subhanahu wa taala abadikan dalam Al-Qur'anul Karim, "Walan tarda 'ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Dan tidak akan ridha kepadamu orang-orang Yahud serta orang Nasara hingga engkau mengikuti agama mereka. Jadi ambisi mereka bagaimana caranya kaum muslimin keluar dari agamanya dan mengikuti jejak mereka. Oleh karena itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah mengisahkan dalam hadis yang sahih mengenai bahwasannya kaum muslimin diseret atau kaum muslimin mengikuti langkah-langkah mereka sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, hingga kalau seandainya mereka masuk dalam lubang semacam dot, barakallahu fikum, niscaya kaum muslimin akan masuk ke dalam lubang tersebut karena mengikuti jejaknya orang-orang Yahud dan Nasara. Rasulullah mengatakan, la tattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin, dira'an bi dira'in, hatta law dakhalu fi juhri dabbin la taba'tumuh. Qulna al-yahud wan nasara ya Rasulullah, qala faman. Sungguh kalian akan mengikuti jejaknya orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Bahkan kalau seandainya mereka masuk dalam lubang dab, niscaya kalian akan memasuki lubang tersebut. Kemudian para sahabat pun berkata, mereka adalah orang Yahud dan Nasara wahai Rasulullah yang membuat makar tersebut. Rasulullah pun mengatakan, faman, siapa lagi kalau bukan mereka? Dalam artian ambisi mereka terus menerus mereka gencarkan, baik melalui ucapan-ucapan, artikel-artikel yang disebarkan di dalam media sosial atau melalui teknologi-teknologi yang mereka bikin dan yang semisalnya. Wal'iyadzubillah. Kita lihat di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan hiburan kepada kaum mukminin agar menyibukkan diri mereka dengan salat, zakat, biarkan mereka berbuat sesuka mereka. Kita lihat di sini Allah Ta'ala berfirman ayat yang ke-110, wa aqimus salata wa atuz zakah wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallah innallaha bima ta'maluna basir. Dan tegakkanlah oleh kalian salat dan tunaikanlah zakat, dan apa-apa yang kalian amalkan di dunia untuk diri kalian berupa kebaikan, tajiduhu 'indallah, niscaya kalian akan menjumpai, mendapati balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan balasannya tentunya lebih besar ya. Karena itu menunjukkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak? Seorang hamba ketika berbuat kesalahan dihitung berapa? Satu kesalahan. Namun kalau satu kebaikan dilipat gandakan.
Ini menunjukkan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dilipat gandakan sampai berlipat-lipat. Nah, barakallahu fikum. Tapi kalau satu kesalahan dihitung satu. Nah, oleh karena itu Rasulullah menyatakan dalam sebuah hadis, hadis qudsinya, inna rahmati ghalabat ghadabi. Sungguhnya kasih sayangku kata Allah Subhanahu wa taala mengalahkan kemurkaanku. Dan ini nanti bisa kita lihat dalam hadis-hadis yang lain bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengentaskan orang-orang yang sudah masuk ke dalam neraka tapi masih memiliki benih keimanan di dalam dirinya. Allah taala entaskan ketika mereka sudah menjadi arang. Bayangkan itu. Sudah diazab dalam neraka, namun kasih sayang Allah Subhanahu wa taala masih dicurahkan, diberikan kepada orang-orang yang memiliki benih keimanan walaupun sekecil apapun. Nah, oleh karena itu orang-orang yang barakallahu fikum masuk ke dalam neraka tersebut kemudian diazab hingga mereka menjadi arang, Allah Subhanahu wa taala entaskan mereka, dimasukkan ke dalam narul hayah, sungai kehidupan. Akhirnya mereka tumbuh bagaikan tumbuh-tumbuhan atau biti-bitian yang terdampar di pinggir sungai. Nah, tumbuh. Nah, mereka digelari dengan jahannamiyun. Nah, jahannamiyun karena sudah pernah masuk dalam neraka tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala entaskan dimasukkan ke dalam sungai kehidupan tadi. Masya Allah, itu menunjukkan bahwasanya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala itu lebih besar daripada kemurkaannya, dan semuanya tergantung dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kemudian innallaha bima ta'maluna basir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang kalian kerjakan Maha mengetahui. Naam, sedetail-detailnya. Qala al-mufassirun asabahumullah. Yang berkata ahli tafsir di sini, wastaghilu ayyuhal mu'minun, sibukkanlah diri kalian wahai segenap kaum mukminin, bi ada'i sholati ala wajhiha as-sahih, dengan menunaikan salat sesuai dengan apa? Bentuk yang benar, karena tidak setiap salat diterima. Ada orang yang salat celaka, ada enggak? Ada. Nah, barakallahu fikum. Dalam surat apa itu? Al-Ma'un. Apa lafadznya? Mengenai orang yang salat tapi celaka. Fawailun lil musallin, celakalah bagi orang-orang yang salat. Bayangkan, salat kok celaka itu bagaimana? Padahal salat perkara yang bagus. Namun kenapa celaka? Barakallahu fikum. Selanjutnya dijelaskan, alladzina hum an salatihim sahun. Itu orang-orang yang lalai dari salat mereka. Lalai dengan bacaannya, lalai dengan tumakninahnya, lalai dengan tadabburnya dan semisalnya. Nah, tidak merenungi dan tidak melakukan salatnya sesuai dengan salatnya Rasulullah, masuk dalam kategori barakallahu fikum kebinasaan tersebut, wa'iyadzubillah. Karena Rasulullah sudah menyatakan dalam hadis yang sahih, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Nah, bukan seperti penafsiran orang sufi ya. Orang sufi mereka berdalilkan dengan ini bahwasanya niat itu dilafadzkan. Apa lafadznya? Usolli katanya. Lah mana dalilnya? Katanya dalilnya sallu kama ra'aitumuni usolli. Muni usolli bahasa Jawa bukan? Menurut mereka. Paham? Jadi salatlah kalian sebagaimana aku muni usolli katanya. Ini keliru ya. Nah, padahal ra'aitumuni usolli bahasa Arab, artinya sebagaimana kalian melihat aku salat. Jadi kalau mereka sebelum salat apa? Usolli nawait usolli dan misalnya. Allahul musta'an. An-niyah mahalluha fil qalb wa dzikru mahalluhu fil lisan. Itu kaidah ya. An-niyah mahalluha fil qalbi wa dzikru mahalluhu fil lisan. Niat itu tempatnya dalam hati. Adapun zikir tempatnya di lisan. Jadi kalau orang salat mulai dari takbir awal Allahu akbar, diam aja dia. Diam sampai selesai. Tadi baca enggak? Baca. Di mana dalam hati enggak terima salatnya. Paham ya? Karena dalam bacaan salat zikir. Kami harus dilafadzkan. Buktinya Rasulullah ketika sholat bagaimana? Suatu ketika nampak dari gerakan apa? Lihyahnya, jenggotnya menunjukkan bahwasanya digerakkan. Kalau dia diam saja walaupun pikirannya mungkin banyak hutang atau banyak apa, jangan terlalu apa berdalaman sehingga sholat pun diam aja ini. Serius dia, khusyuk tapi mikirkan hutang. Enggak baca dia. Hati-hati seperti itu ya. Nah, karena apa? Karena nanti pengaruh. Nah, barakallahu fikum, oleh karena itu perlu diperhatikan. An-niyah mahalluha fil qalb wa dzikru mahalluhu fil lisan. Niat itu tempatnya dalam hati, enggak perlu dilafadzkan. Lah kalau haji itu labbaik Allahumma labbaik, itu niat atau zikir itu? Zikir. Hati-hati ya, jangan sampai itu niat kok dilafadzkan. Itu termasuk zikir bacaan dalam talbiyah, barakallahu fikum. Nah, jangan sampai disamaratakan niat dilafadzkan itu, enggak. Paham ya? Niat tempat dalam hati. Orang ketika mau salat, barakallahu fikum, mendengar adzan,
Allahu Akbar, dia datang dari rumahnya mau ke masjid, itu sudah ada niat belum? Enggak perlu dilafadzkan. Mau kemana Pak? Mau sholat asar Pak. Paham ya? Itu kalau dilafadzkan, tapi sebenarnya enggak perlu lafaz-lafaz yang misalkan nawaitu sholli, enggak perlu. Langsung saja na'am barakallahu fiikum, karena dia sudah ada niatan. Oleh karena itu niat tempatnya dalam hati, zikir tempatnya di lisan. Jadi kalau dia sholat kok enggak baca, kok diam aja kemudian ditanya, baca enggak tadi? Baca dalam hati enggak diterima. Nah, harus dilafadzkan barakallahu fiikum. Kita lihat di sini. Naam, lanjutan daripada yang disampaikan oleh ahli tafsir sini, wa i'ta'iz zakah al-mafruḍah, dan tunaikanlah zakat yang telah diwajibkan. Zakat fitrah ataupun zakat harta yang sudah dirinci disebutkan. Nah, barakallahu fikum pada pertemuan-pertemuan sebelumnya mengenai zakat fitrah ditunaikan. Yang paling afdal adalah ketika menjelang salat Id, itu paling afdal. Paham ya? Nah, jadi habis subuh itu mau berangkat salat Id, diserahkan langsung pada yang berhak, itu yang paling afdal. Adapun sebelumnya setelah matahari terbenam malam 1 Syawal barakallahu fikum, itu diperbolehkan, enggak masalah. Dalam rangka biar tidak tergesa-gesa misalkan. Bahkan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih, sehari atau 2 hari sebelumnya, sebelum Id maksudnya nih ya, itu kalau seandainya dia punya keperluan atau punya apa, dikumpulkan pada orang yang beramanah untuk menyampaikan zakat tidak masalah. Tapi amanah syaratnya. Paham ya? Orang pengumpul zakat tapi dia amanah. Amanah itu benar-benar diberikan kepada fuqara wal masakin. Tapi kalau tidak amanah jangan diberikan, langsung diberikan kepada orang fuqara, lebih afdal, lebih bagus. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "In tubdus shadaqati fa ni'mahi wa in tu'tuha wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum." Jika kalian menampakkan sedekah-sedekah kalian, maka itu yang terbaik atau itu yang baik. Namun jika kalian menyembunyikan, diam-diam gini, langsung kita serahkan langsung kepada fuqara, fa huwa khairul lakum. Maka itu yang terbaik untuk kalian. Jadi kalau kita tahu orang fakir langsung kasih misalkan. Tanpa kita mengumpulkan, enggak harus. Pengumpulan itu enggak harus ya. Cuman kalau ada yang amanah, terpercaya dan dia itu orangnya terpercaya, silakan, enggak masalah, enggak ada larangan juga. Nah, barakallahu fikum. Kemudian ini mengenai zakat fitrah. Zakat harta juga masuk dalamnya. Pada asalnya barakallahu fikum, yang dizakati dari barang tambang apa? Dari barang tambang, emas, perak. Dari hewan apa? Kambing, sapi, unta. Kerbau? Enggak. Kerbau enggak? Dimasukkan dalam sapi tapi, paham ya? Kalau sendiri enggak, paham ya? Nah, barakallahu fiik. Kemudian yang dari biji-bijian apa? Gandum sama syair ya, syair, bur, kurma, zabib. Zabib itu kismis. Nah, barakallahu fiikum, itu semuanya sudah dibahas dalam kitab fikih dan bukan sini pembahasannya. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum. Berikutnya, wa'lamu anna kulla khairin tuqdimunahu aw tuqaddimunahu, dan ketahuilah bahwasanya segala kebaikan atau seluruh kebaikan yang kalian persembahkan, yang kalian amalkan di dunia, li anfusikum, untuk diri-diri kalian, tajiduna thawabahu 'indallahi fil akhirah. Niscaya kalian akan menjumpai, akan mendapatkannya pahalanya nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Al-jazaa'u min jinsi al-amal. Balasan itu tergantung dengan jenis amalannya. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Jika amalannya baik, balasannya baik. Jika amalannya jelek, balasannya jelek. Nah, kita lihat sini. Innahu ta'ala basirun bikulli a'malikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala zat yang Maha mengetahui seluruh amalan-amalan kalian. Wa sayujazikum 'alaiha. Dan Allah Subhanahu wa taala akan membalas untuk kalian atas amalan-amalan kalian tersebut. Jadi semua amalan yang kita lakukan itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala tergantung dengan apa? Amalan tersebut jenisnya bagaimana? Baik atau jelek, ikhlas atau enggak. Paham ya? Nah, kemudian mencontoh sunnah Rasulullah atau tidak. Karena dua kunci atau dua syarat yang sering disebutkan para ulama dan juga beristinbat, berdalilkan dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah, apa itu syaratnya? Ikhlas dan mutaba'ah. Harus ikhlas dan mencontoh sunnah Rasulullah SAW. Nah, itu kunci yang paling harus kita miliki. Tidak hanya ikhlas saja, harus mencontoh juga, mencontoh ke sunnah. Atau tidak hanya mencontoh ke sunnah, harus ikhlas juga. Nah, kemudian berikutnya, qala Allah Ta'ala berfirman, ayat yang berikutnya, ayat yang 111, mengenai keadaan orang-orang Yahud dan Nasara, bagaimana mereka. Nah, jahatnya mereka, liciknya mereka mengatakan tidak ada yang masuk surga kecuali orang Yahudi dan Nasara, bayangkan. Jadi mereka mengklaim, mengkapling itu loh, paham? Mengkapling surga itu milik orang Yahudi dan Nasara. Selainnya enggak masuk. Nah, itu bayangkan, tapi dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat di sini,
Qala Allah Ta'ala berfirman, wa qalu la yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Dan mereka mengatakan tidak akan ada yang masuk surga kecuali orang yang dia itu Yahudi atau Nasrani. Bayangkan ini. Kecuali orang Yahudi atau Nasrani. Padahal nas Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bukannya jalannya orang-orang yang dimurkai. Siapa itu? Yahudi. Yahud. Ya, li'annahum 'alimu wa lam ya'lamu wa lam ya'malu. Karena mereka berilmu tanpa beramal. Orang-orang Yahud. Waladdallin, dan bukan jalannya orang yang sesat. Siapa itu? An-Nasara, li'annahum 'amilu bila ilmin. Karena mereka beramal tanpa ilmu. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah barakallahu fikum yang dikhususkan hendaknya mereka berucap dan beramal diiringi dengan ilmu. Nah, barakallahu fikum. Oleh karena itu, Al-Imam Al-Mujaddid Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahmatullah alaih di awal-awal kitab beliau Al-Usul Salasah apa yang beliau katakan? Menukil kalamnya Imam Al-Bukhari, bab al-ilm qabla al-qawli wal amal. Naam, qabla al-qawli wal amal. Nah, bab al-ilm qabla al-qawli wal amal. Bab ilmu dulu sebelum berucap dan beramal. Nah, jadi jangan sampai kita keliru dalam melangkah, bertindak. Ilmu penting barakallahu fikum. Naam, karena ilmu itu sebagaimana sudah kita ungkapkan berkali-kali apa? Al-ilmu bidayatu al-yaqin, kama annal jahla bidayatu syak. Ilmu itu permulaan daripada keyakinan. Sebagaimana kebodohan permulaan daripada keraguan. Orang ragu itu seringnya karena bodoh. Paham ya? Kalau orang berilmu dia akan yakin. Karena ilmu yang dasari Al-Qur'an dan Sunnah itulah yang akan menghantarkan kepada keyakinan barakallahu fikum. Naam. Seperti itu. Kemudian perlu diperhatikan, ya, semuanya kita menyaksikan dan juga merasakan orang yang berilmu itu tahu kadarnya orang yang bodoh. Karena dulu pernah menjadi orang bodoh. Namun orang yang bodoh tahu enggak kadarnya orang berilmu? Tidak tahu karena belum pernah menjadi orang berilmu. Sebagaimana ucapan Al-Imam Abdullah bin Mu'taz, Al-Imam Abdullah bin Mu'taz rahmatullah alaih dalam kitab Adabud Dunya Waddin, beliau menyatakan apa? Al-alimu ya'riful jahil li'annahu kana jahilan. Orang yang berilmu, dia tahu kadarnya orang bodoh karena dulu pernah menjadi orang bodoh. Wal jahilu la ya'riful alim li'annahu kana atau li'annahu lam yakun aliman. Li'annahu kana lam yakun aliman. Adapun orang bodoh dia tidak tahu kadarnya orang berilmu karena belum pernah menjadi orang berilmu. Ini perkara yang dalam artian mau tidak bisa dipungkiri karena kita merasakannya semuanya. Nah, oleh karena itu ilmu itu penting barakallahu fikum. Ilmu itu penting walaupun sedikit sekali. Nah, itu semuanya perlu diperhatikan karena kita diminta dan juga kita barakallahu fikum baca dalam Al-Qur'anul Karim bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah mengajarkan kepada hambanya untuk senantiasa minta tambahan apa? Ilmu. Rabbi zidni ilma. Na'am barakallahu fikum. Lihat di sini. Tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Dibantah langsung oleh Allah Subhanahu wa taala di sini. Itu semua hanya angan-angan mereka saja. Orang Yahud dan Nasara mengatakan apa? Tidak ada yang masuk surga kecuali Yahud dan Nasara. Dibantah langsung. Tilka amaniyuhum. Itu cuma sekedar angan-angan mereka saja, sangkaan mereka saja. Langsung ditantang. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Katakanlah wahai Rasulullah atau wahai Muhammad kepada mereka, datangkanlah burhan kalian, bukti kalian, argumen kalian, dalil kalian jika kalian benar-benar jujur. Nah, ini barakallahu fikum ayat yang sangat mulia bahwasanya kita sandaran kita adalah dalil. Jangan seperti orang-orang yang meremehkan, mengejek Ahlussunnah. Dikit-dikit dalil, dikit-dikit dalil. Paham ya? Orang seperti itu kan biasanya. Nah, dalilnya mana Pak? Ini enggak boleh. Dikit-dikit dalil. Itu sudah hawa nafsu mainnya. Kalau udah hawa nafsu tinggalkan, enggak usah dilayani. Kenapa? Pusing biasanya. Karena kalau kita melayani orang seperti itu, stres. Nah, tapi sandaran kita dalil. Karena orang yang meninggalkan dalil apa? Akan tersesat dari jalan yang lurus. Sudah berkali-kali kami ucapkan yang enggak masalah diulangi lagi karena ilmu itu barakallahu fikum. Nah, sebagaimana ungkapan para ulama, kullama takarrar takarrar. Semakin ilmu itu diulang-ulang semakin melekat dalam benak. Dan ini perkara yang terbukti ya, diulang lagi. Al-Imam Ibnu Qayyim rahmatullah alaih telah menyatakan dalam kitab Madarijus Salikin, wa man faraqad dalil dalla an sawa'is sabil. Dan barang siapa yang memisahkan diri dari dalil, sungguh dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Hati-hati, dalil ini jangan sampai terlepas. Karena dalil itu apa sih dalil itu? Ad-dalil huwa
Na'am barakallahu fikum. Na'am al-musilu ilal matlub. Dalil itu adalah sesuatu yang bisa mengantarkan kepada apa yang dia inginkan. Itu dalil namanya. Paham itu ya? Na'am barakallahu fikum. Jadi ditantang di sini. Hatu burhanakum. Datangkanlah bukti kalian, argumen kalian kalau kalian benar-benar jujur gitu loh. Orang Yahud, Nasara kalian mengatakan surga milik kalian. Datangkan buktinya. Jangan cuma sekedar ucapan saja. Nah, barakallahu fikum. Nah, kemudian juga ini dipakai pendalilan para ulama mengenai bahwasanya nah barakallahu fikum hafizakumullah ahlu bid'ah wad dalal ketika mereka mengklaim kami ahlu sunnah, kami sunniyun, salafiyun, namun praktek amalannya jauh daripada Al-Qur'an sunnah, pantang. Mana dalilnya? Buktinya mana kalian itu mengaku ahlu sunnah jamaah? Amalannya juga tidak sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Paham ya? Kemudian jenggot aja dicukur, jenggot tadi dikerok misalkan, atau celana aja masih isbal misalkan. Amalannya mana? Kalau kalian mengklaim kami ahlus sunnah wal jamaah, makna ahlus sunnah wal jamaah barakallahu fikum, ahlus sunnah adalah orang-orang yang berpegang teguh dengan as-sunnah. Wal jamaah adalah orang yang bersatu, berkumpul di atas Al-Qur'an dan as-sunnah. Paham ya? Jadi kalau berkumpul di atas al-bid'ah wad-dhalal bukan ahlus sunnah. Hati-hati barakallahu fikum. Naam. Jadi butuh dalil dan bukti. Sebagaimana ungkapan para ulama ketika orang mengatakan kami sunniyun, salafiyun, ahlus sunnah wal jamaah harus qaulan wa amalan wa i'tiqadan. Qaulan wa amalan wa i'tiqadan. Ucapannya, amalannya, keyakinannya, bukan sekedar ucapan saja. Apa maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum. Jangan mengikuti pendapat-pendapat yang jauh daripada dalil. Misalkan di sana ada perbuatan sebagian sahabat. Kalau jenggot sudah panjang, kemudian sampai satu genggam seperti ini, boleh dipotong, dikurangi. Padahal Rasulullah merintahkan enggak? Enggak merintahkan. Rasulullah merintahkan panjangkanlah jenggot kalian, peliharalah jenggot kalian, dan cukurlah kumis kalian. Yang kita ikuti sahabat atau Rasulullah? Jelas Rasulullah yang itu. Karena Rasulullah mengatakan wa khairul huda huda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tinggalkan ucapan sahabat, tinggalkan perbuatan sahabat, ambil perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika menyelisih apa? Ketika menyelisih dalil, ingat-ingat itu. Oleh karena itu dalam hadis yang sering kita dengar itu, na'am alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin. Wajib atas kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan juga sunnahnya para khulafair rasyidin. Maksudnya bagaimana? Maksudnya para sunnah khulafair rasyidin yang mengikuti sunnahku. Adapun yang berseberangan dengan sunnahku tinggalkan. Nah, seperti itu barakallahu fikum. Jangan sampai kita keliru ya, karena bukan sunnah per individu bukan ya, tapi sunnah-sunnah para khulafair rasyidin yang tidak berseberangan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Adapun kesalahan yang mereka timbulkan itu sumber ijtihad dari mereka. Kita tidak boleh mencaci, tidak boleh mencela, tidak boleh memaki karena ijtihad kalau keliru dapat satu pahala, kalau benar dapat dua pahala. Nah, namun cukuplah Rasulullah sebagai petunjuk dan juga yang kita ikuti. Nah, kita lihat sini. Qala al-mufassirun asbahumullah idda'a kullun minal yahud. Masing-masing idda'a kullun minal yahud wan nasara, masing-masing orang Yahud dan masing-masing orang Nasara mereka mengaku-ngaku, mereka mengkapling annal jannata khassatun bi ta'ifatih, bahwasanya surga itu khusus untuk kelompok mereka. Bayangkan, surga khusus untuk kelompok mereka. Allahul musta'an. La yadkhuluha ghairuhum, tidak akan masuk surga tersebut yang selain mereka. Tilka awhamuhum al-fasidah, itu sekedar apa? Sangkaan-sangkaan mereka yang rusak. Kullahum, katakanlah kepada mereka wahai Muhammad, ayyuhar rasul, maksudnya wahai Rasulullah, katakanlah kepada mereka, ahdiru dalilakum, hadirkanlah dalil kalian, bukti kalian, argumen kalian. Naam, ala sihhati ma tad'una in kuntum shadiqina fi da'wakum. Datangkanlah bukti kalian jika apa yang menunjukkan benarnya apa yang kalian seru, jika kalian benar-benar jujur terhadap seruan-seruan kalian. Jadi kalau kalian mengaku-ngaku, mengatakan atau mengklaim, mengkapling bahwasanya surga itu milik kalian, datangkan buktinya gitu loh. Nah, padahal apa? Nas kalau seandainya barakallahu fikum hafizakumullah, mereka ingin masuk atau ingin menjadi penduduk surga harus beriman kepada Allah dan Rasulnya. Setelah diutus Rasulullah SAW, kalau seandainya ada orang Yahud atau orang Nasara mengatakan aku masih berpegang teguh dengan agama Nabi Musa misalkan, orang Yahud misalkan, orang Nasara mengatakan aku berpegang teguh dengan agama Nabi Isa. Setelah diutusnya Rasulullah boleh nggak gitu? Nggak boleh sama sekali, kafir. Rasulullah mengatakan apa? Nah, barakallahu fikum la yasma'u bi ahadun, la yahudiyyun wala nasraniyun
la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah atau min hadhil ummah. Aku tidak akan mendengar atau tidak mendengar seorang pun dari kalangan umat ini. La yahudiyyun wala nasraniyun, tidak orang Yahudi, tidak pula Nasrani. Tsumma yamutu wa lam yu'min bima ursiltu bih illa kana min ashabin nar. Kemudian orang tadi mati dan tidak beriman dengan apa yang aku bawa, melainkan dia termasuk penduduk neraka. Hati-hati barakallahu fikum. Terus orang Yahud dan Nasrani itu enggak muslim. Naam, orang-orang Yahud muslim di zaman mereka. Orang-orang Nasrani muslim di zaman mereka juga. Adapun di zaman Rasulullah kalau tidak tunduk, tidak beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak dikatakan muslimin. Sebagaimana hal ini dijelaskan oleh siapa? Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di dalam syarah beliau terhadap kitab Al-Usul Salasah. Bisa dilihat sendiri bagaimana. Nah, barakallahu fikum. An-Nasara muslimuna fi zamanihim. Wal Yahud muslimuna fi zamanihim. Nah, barakallahu fikum. Adapun orang-orang Yahud, orang-orang Nasara yang tidak beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, falaisu bimuslimin. Mereka bukan muslim. Perlu diperhatikan itu. Naam, seperti itu. Kita selesaikan yang terakhir sini. Ayat yang ke-112, Allah Subhanahu wa taala jelaskan bahkan yang masuk surga itu siapa? Bala man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin falahu ajruhu 'inda rabbih wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Bahkan yang akan masuk surga itu orang yang dia itu berserah diri, menyerahkan wajahnya kepada Allah, masih ikhlas. Beramal itu ikhlas, wa huwa muhsin, dan dia mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kuncinya, ikhlas dan mutaba'ah ini. Jadi jangan sampai kita mengandalkan ikhlas saja, mutaba'ah penting. Mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa balasannya? Falahu ajruhu 'inda rabbih. Maka bagi dia atau milik dia, maka untuknya pahalanya di sisi Rabbnya, wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun, dan tidak ada rasa takut na'am barakallahu fikum atas mereka terhadap perkara yang akan dihadapi di akhirat nanti. Tidak ada rasa takut karena dia jaminan surga. Wala hum yahzanun, dan tidak ada rasa sedih bagi mereka terhadap perkara dunia yang dilewatkan. Itulah termasuk sifat-sifat orang-orang apa? Orang-orang mukminin, orang-orang mukminin wali-wali Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak punya rasa takut terhadap apa yang akan dihadapi di akhirat nanti. Dalam artian na'am sudah pasrah gitu. Keimanan mereka sudah benar-benar berusaha, berupaya untuk na'am beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian apa? Mereka juga tidak sedih dengan perkara dunia yang terlewatkan. Nam ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah Subhanahu wa taala tidak ada rasa takut pada mereka. Perkara yang akan datang di alam akhirat dia enggak akan rasa takut. Karena sudah apa? Sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa la hum yahzanun, dan mereka juga tidak punya rasa sedih terhadap perkara dunia yang terlewatkan. Alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu orang-orang yang mereka beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kuncinya mau jadi wali itu. Abu Arif mau jadi wali enggak kira-kira? Insyaallah, paham ya? Semuanya mau, tapi kuncinya dua tadi. Bukan bertapa. Paham ya? Mau jadi wali tapa di pinggir sungai. Sampai dilumutin Sunan Kalijaga. Allah musta'an, itu enggak benar ya? Enggak benar. Jangan percaya dengan kisah-kisah yang mereka bikin itu. Wali kok enggak salat itu. Kira-kira salat enggak sampai dilumutin? Enggak salat. Kalau salat lumutnya hilang. Bertapa di pinggir sungai dilumutin. Allah musta'an. Mungkin ilmunya ilmu dari setan mungkin ya, pangsit itu istilahnya. Allah musta'an. Jadi kalau kuncinya mau jadi wali dua tadi, iman dan takwa. Alladzina amanu wa kanu yattaqun, itu orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa. Naam. Qala al-mufassirun asabahumullah, semoga Allah SWT memberikan pahala kepada mereka. Laisal amru kama za'amu, tidaklah atau bukanlah perkaranya seperti yang mereka sangka. Annal jannata tukhtassu bi ta'ifatin duna ghariha, bahwasanya surga itu dikhususkan untuk satu kelompok saja, bukan yang lainnya. Bukan seperti itu maknanya, atau bukan seperti itu keadaannya. Wa innama yadkhulul jannata man akhlasa lillah wahdah la syarikalah, dan hanya saja yang akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang mengikhlaskan, memurnikan agamanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata, tidak ada sekutu baginya. Wa huwa muttabi'un, perhatikan ini, wa huwa muttabi'un lirrasul Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dalam keadaan dia mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kulli aqwalihi wa amalihi, pada seluruh ucapan-ucapannya dan perbuatan-perbuatannya.
Naam. Jadi perlu diperhatikan dua kunci ini, ya, ikhlas dan mutaba'ah. Faman fa'ala dzalika falahu thawabu amalihi 'inda rabbih fil akhirah. Maka barang siapa yang melakukan hal tersebut itu ikhlas dan mutaba'ah, maka bagi dia pahala amalannya di sisi Rabb Allah Subhanahu wa taala, di sisi Allah Subhanahu wa taala fil akhirah, di akhirat nanti. Wa huwa dukhulul jannah, yaitu masuk surga. Kalau sudah masuk surga itu enggak usah ditanyakan lagi dah. Kenikmatan semuanya ada. Minta apa saja diberi. Paham ya? Yang dahulu mungkin sesuatu yang haram di dunia, kalau dia bersabar barakallahu fiikum seperti khamr, di surga halal dan lebih apa? Lebih istimewa dan lebih enak daripada di dunianya. Nah, barakallahu fiikum, semuanya apa yang mereka inginkan. Allah taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, lahum ma yasha'una fiha waladaina mazid. Bagi mereka apa yang mereka inginkan dan kami masih memiliki tambahan, yaitu melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, karena tambahan ini yang sangat mulia. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat baik mendapatkan al-husna, itu surga, wa ziyadah, dan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kita akhiri di sini kata beliau, atau kata anfasirun atsabahumullah wa hum la yakhafuna fima yastaqbilunahu min amril akhirah. Mereka tidak merasa khawatir, tidak merasa takut terhadap perkara yang akan mereka hadapi nanti, jadi berupa perkara akhirat. Walahum yahzanun, dan mereka pun juga tidak ada rasa sedih ala ma fatahum min hududid dunya, terhadap perkara yang terlewatkan, terluputkan dari mereka berupa perkara-perkara dunia. Kenapa? Karena mereka ambisinya bukan dunia tapi akhirat. Jadi perkara yang terlewatkan di dunia itu mereka tidak merasa sedih atau tidak merasa khawatir, karena semuanya sudah tercatat dalam Lauhul Mahfuz, rezekinya masing-masing. Barakallahu fikum. Naam. Wa hafizakumullah. Ini mengenai keadaan orang-orang Yahud wa Nasara, walaupun mereka mengaku dan juga mengapling bahwasanya surga milik mereka, surga tidak ada yang masuk kecuali mereka, namun semua itu hanyalah sangkaan-sangkaan dan angan-angan yang dusta, dalam artian tidak ada wujudnya, dan bahkan mereka kekal di dalam neraka jahanam. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Enggak ada abatannya ya. Yang abatan di belakang, di bawahnya. Nah, barakallahu fikum. Artinya, sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlu kitab. Siapa ahlu kitab? Al-Yahud wa Nasara. Nah, wal musyrikin, dan orang musyrikin fi nari jahannam. Mereka berada dalam neraka jahannam khalidina fiha. Mereka kekal di dalamnya. Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka adalah sejelek-jelek makhluk, sejelek-jelek manusia. Nasallallahu salamata wal afiyah fid dunya wal akhirah, wa nasallallahu an yujannibana 'al fitan ma dhahara minha wa ma batan, innahu waliyyu dzalik wal qadiru 'alaihi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.